Shalom teman-teman, adik-adik dan bapak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Senang sekali pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam persekutuan doa gabungan SMP Kristen Petra 3, SD Kristen Petra, SMP Kristen YBBK, SMP Negeri 30, dan SMP Negeri 62. Yuk semuanya, kita sama-sama memberi senyum yang manis dan sama-sama menunjukkan wajah sukacita kita. Adik-adik dan teman-teman semuanya, tema persekutuan doa hari ini adalah level up. Nah, untuk itu, yuk kita sama-sama siapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk mengikuti persekutuan doa kali ini. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai ibadah tutup tahun ajaran 2020-2021, mari kita memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini kami diberikan kesempatan untuk berkumpul dan beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, baik dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan juga bersama dengan Bapak Ibu Guru. Kami bersyukur kami bisa melewati satu tahun ajaran ini dengan baik walaupun kami harus belajar dari rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah rencana Tuhan yang terbaik untuk setiap kami. Setelah ini kami akan memulai kegiatan ibadah tutup tahun ajaran 2020 sampai 2021. Tolong Tuhan berikan setiap kami konsentrasi dan juga semangat dalam mengikuti acara ini. Tolong juga Tuhan berikan kelancaran supaya tidak ada gangguan dalam pelaksanaan ibadah tutup tahun ajaran ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Level up, 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 level up. 5, 4, 3, 2, 1.
terdapat penambahan 2.897 kasus baru COVID-19, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meliburkan sekolah selama 2 minggu, yakni 16 hingga 19 Maret. Pemerintah Kabupaten Tegal kembali menutup salah satu sekolah dasar yang sudah sempat melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Semakin meluasnya penyebaran virus corona membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan seluruh sekolah di semua tingkat diliburkan selama 2 pekan. Seluruh sekolah dasar dan menengah pertama di Surabaya, Jawa Timur meniadakan kelas dan menerapkan pembelajaran daring. Halo semuanya, selamat pagi. Tidak terasa tahun ajaran ini juga akan berakhir. Iya. Kita udah melewati sampai tahun ini juga tetap melalui daring ya. Iya, Ciwi. Gimana nih kabarnya ya? Kalau aku baik sih, kamu gimana? Baik dong, luar biasa nih. Aku lagi semangat nih. Kita temenin teman-teman ini yang rame nih. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabarnya? Luar biasa. Ini kalau dilihat-lihat kok rame banget ya. Iya, kok rame banget. Nah ini teman-teman dari mana aja sih kok rame banget nih? Wah, itu ada tulisannya dari SMP 30 dan SMP 62. Wow. Coba lihat lagi. Kayaknya lebih rame nggak cuma teman-teman dari sister school dari SMP 30 sama 62 doang nih. Oh iya tuh, dari teman-teman dari Ternyata ada teman-teman juga dari SD Petra. Wah, selamat datang. Nah, ketemu dengan kita nih. Kita belum kenalan sampai lupa. Oh iya lupa. Ayo kamu kenalan dulu. Sama Ya, teman-teman. halo semuanya, nama aku Jenny dari SMP Petra 3 Surabaya. Wah, kalau aku namanya Jimin. Aku teman sekelasnya Jenny. Yeay, salam kenal ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Mau bincang-bincang sama teman-teman. Kan kita sekarang lagi ini ya, pembelajarannya lagi daring secara online. Pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau Jenny gimana perasaannya waktu pembelajaran online ini, Jenny? Ya, pertama sih aku sedih karena aku tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman. Kalau kamu gimana? Sedih sih nggak bisa main sama temen-temen lagi, tapi kata mama sama papa aku harus lebih mandiri, harus belajar, mengatur waktu juga walaupun belajarnya di rumah, jadi aku harus tetap semangat. Teman-teman gimana nih yang lainnya? Pasti punya pesan-pesan sendiri ya. Nah ya, habis ini kita akan simak bagaimana sih pesan-pesannya dari SMP Kristen Tata 3 waktu pembelajaran daring. Yuk. Lihat. Menurutku, PJJ ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut saya, PJJ adalah keputusan yang tepat oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Perasaan saya waktu saya tahu harus belajar dari rumah, tentu saja nervous. Awal-awal sih merasa nggak terbiasa ya. Jujur, perasaan saya ketika harus belajar dari rumah adalah sangat sedih, bosan, dan juga khawatir. Sangat kecewa karena saya harus belajar dari rumah
dan saya tidak bisa bertemu dengan guru-guru baru dan teman-teman baru, sehingga saya tidak bisa beraktivitas di sekolah. Saya sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman dan guru saya, tapi saya juga senang karena tidak harus pulang terlambat dari sekolah. Saya awalnya bingung harus bagaimana dan seperti apa caranya. Ini adalah hal yang sangat baru buat Stephanie maupun mungkin juga buat orang-orang. Senang kayak semi libur. Senang banget karena nggak pernah kan kayak mencoba pengalaman baru. Jadi kayak homeschooling itu gimana sih rasanya? Menurut saya, proses ini membuat kita lebih mandiri dan bertanggung jawab atas tugas kita. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan salah satu metode yang belum pernah saya lakukan. Saya dapat mempelajari hal-hal yang baru dan yang selama ini saya tidak pernah coba melalui laptop dan handphone. Mungkin sekarang aku jadi lebih sering baca buku paket, karena sebelum PJJ ini aku kayak jarang buka atau baca buku paket, karena kayak lihat buku paket tuh kayak tebel mual sih bisa lebih dekat sama keluarga sih. Waktu istirahat aja tuh udah ketemu gitu, keluar kamar tuh udah ketemu sama keluarga, jadi kayak lebih enak gitu. Menurut saya PJJ ini cukup menyenangkan, terutama PJJ ini adalah sebuah kesempatan bagi para siswa untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi lebih lagi daripada sebelum PJJ. Dapat memiliki waktu lebih untuk spend time with my family. Adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah kendala koneksi. Terkadang wifi di rumah saya juga sering error. Wifi jaringan tuh lagi error, lagi trouble gitu kan. Pas koneksi di rumah nggak mendukung, denger jalan kayak putus-putus kayak gitu ya. Dalam hal koneksi, sulitnya komunikasi. Ke wifi atau data error serta mati lampu. Tapi juga ada faktor internal, yaitu rasa kemalasan, rasa bosan, rasa jenuh. Kadangkala saat saya PJJ ada notif dari WA atau YouTube yang membuat saya ingin melihatnya. Lebih susah fokus dan ada godaan untuk melakukan hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Banyak juga yang takut karena takut jika kurang paham dengan materi tersebut. Tantangannya adalah jujur pas kerjain ulangan. Jadi kayak memang nggak ada yang ngelihat gitu. Mau kita jujur atau enggak tuh nggak ada yang ngelihat gitu. Nggak ada yang tahu. Tapi kan dari kesadaran sendiri gitu kan. Hal yang seru menurut saya selama PJJ adalah belajar lewat permainan, misalnya Kahoot atau Quizzes. Ada permainan Kahoot saat kegiatan belajar mengajar. Dulu bermain Kahoot. Gurunya ngomong kata tambahan poin, semua langsung lihat. Seperti Quizzes. Quiz, seperti di aplikasi Kahoot maupun Quizzes. Kita juga dapat merasakan kunjungan virtual dan bazar virtual yang sebelumnya belum pernah kami rasakan. Kunjungan di berbagai tempat menarik, mengikuti lomba-lomba secara online, mengikuti pembelajaran dengan metode belajar yang bervariasi. Kita jadi bisa belajar untuk bermain game secara daring, belajar sambil liburan. Ini semua adalah hal yang baru, jadi saya nih lebih tahu kayak ini tuh cara menggunakan aplikasi ini seperti apa dan lain-lainnya juga. Selama pandemi ini banyak guru memberi tugas untuk membuat video atau PPT. Aktivitas ini sangat-sangat menyenangkan dan mengasah kreativitas saya. Segala sesuatu dapat berubah dalam sekejap. Sepertinya baru kemarin kita bersekolah bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok, dan berlatih bila ada lomba di sekolah. Berlarian dan berkejaran dengan teman-teman, saling bercanda satu sama yang lainnya di saat jam istirahat, makan bersama-sama di kantin, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan secara leluasa saat kita berada di sekolah.
Namun, semua itu berubah ketika COVID-19 mulai melanda tempat ini. Kita tak lagi berjumpa secara langsung. Yang ada hanyalah perjumpaan jarak jauh, saling menyapa, belajar, dan bahkan ibadah seperti sekarang ini pun masih kita lakukan secara online. Ya, itulah kehidupan. Tidak ada satupun dari kita yang dapat menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Yang pasti kita harus tetap semangat untuk menjalani hidup ini, apapun tantangan dan rintangan yang sedang kita hadapi pada saat ini, kita harus yakin bahwa kita bisa melaluinya. Semuanya adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin maju dan berhasil untuk level-level berikutnya dalam kehidupan. Katakan pada diri kita bahwa I can do anything, I can do all things because Jesus who give me the strength. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I see. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I can do all things, 'cause it's you who give me strength.
Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Jadi punya nggak pesan-pesan nggak? Bagaimana sih caranya gini menghadapi pandemi ini? Aku bahkan tetap virus corona ini. Harus jaga itu di tubuh aku. Selain itu aku juga harus menjaga kebersihan, pakai masker dan selalu cuci tangan. Wah, benar tuh. Mama sama papa aku juga bilang gitu. Kita juga harus makanan sehat tuh ya. Makan makanan sehat seperti sayur itu nggak boleh sampai lupa jadi. Iya benar juga. Oh iya, nah ini juga ada pesan-pesan dari teman-teman kita loh dari kreatifnya. Nah penasaran teman-teman yang lain penasaran kan? Gimana sih kuatnya teman-teman kita menghadapi hal tersebut? Yuk simak aja videonya ya. Kayak jadi lebih waspada, kayak apa-apa tuh kayak waspada dan jarang ke mall gitu jadinya. Sebenarnya sedih banget sih, kayak meskipun itu bukan keluarga aku tuh kayak sampai kepikiran berhari-hari karena ngebayangin itu kayak itu keluarga aku sendiri, kayak nggak tahu sih gimana perasaan. Rasa sedih ketika pandemi ini mulai melonjak dan beberapa orang yang saya kenal terkena penyakit COVID-19. Saya masih sedih dan simpatik. Perasaan saya sangatlah sedih dan juga pasti keluarga serta orang yang ditinggalkan sangatlah sedih. Saya merasa kasihan dan kaget. Saya juga ikut merasakan kesedihan yang dialami. Yang dirasakan tentu saja kesedihan ya, apalagi untuk keluarga yang ditinggalkan karena terkena oleh COVID-19. Saya ikut merasakan kesedihan dan saya berdoa kepada Tuhan agar yang sakit bisa Tuhan jamah dan yang ditinggalkan bisa dikuatkan oleh Tuhan. Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Menurut aku yang paling ampuh itu berdoa sih, beneran. Kayak berdoa tuh nggak hanya tentang minta supaya aku gak kena COVID gitu-gitu, tapi kayak apa ya, kayak curhat, semacam curhat gitu. Penyertaan Tuhan. Masih bisa berkumpul sama keluarga, masih sehat-sehat gitu, terus masih bisa sekolah meskipun jarak jauh. Bersyukur banget bisa bangun lebih siang gitu. Selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan Allah, dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bersyukur di tengah pandemi ini dengan cara berbagi dengan orang lain. Di sekolah sudah disediakan banyak jalan untuk berbagi, seperti bakti sosial pasca maupun acara donasi lainnya. Meskipun tidak banyak, saya mau belajar untuk berbagi dengan orang lain sebagai bentuk ucapan syukur saya. Berkat yang lebih, Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kami semua lebih dari cukup. Dan saya mewujudkan rasa bersyukur itu dengan cara membantu orang tua di rumah, seperti membantu menyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Karena saya dan orang-orang terdekat saya masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan saya juga masih bisa menikmati waktu saya dengan keluarga. Saya juga masih bisa melakukan pembelajaran walau hanya secara daring. Jangan lupa bersyukur, God bless you. Masih tetap bersyukur karena saya masih bisa belajar meskipun secara online. Saya bersyukur karena bisa belajar dengan baik, mempunyai internet yang baik, dan mempunyai guru dan orang tua yang mendukung saya. Syukur karena
tetap diberi kehidupan, kesehatan, makanan dan minuman, rumah, teman, dan tetap bisa bersekolah. Syukur selama pandemi yaitu dengan melihat sisi positifnya, dan menurut saya harus lebih mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Saya bersyukur atas Indonesia yang sudah maju dan modern ini, sehingga kita dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh dengan baik dan berkomunikasi dengan sesama yang kita sayangi. Semoga kita bisa bertemu lagi. Berdoa aja supaya tetap sehat-sehat, imunnya kuat. You're not alone, Anda tidak sendirian, jadi tidak perlu putus asa, tidak perlu cemas, dan tidak perlu stres. Memang mungkin berat dalam menerima semua hal itu, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi kita. Lihat ke belakang, jadi aku bisa bersyukur kayak, oh iya ya, aku bisa makan hari ini, aku masih bisa belajar, aku masih bisa Zoom, terus koneksiku hari ini lancar. Tetap semangat dan hadapi semua dengan sukacita. Semangat ya teman-teman melewati masa pandemi ini. Iya, tetap semangat. Kita semua pasti bisa melaluinya. Oke deh, sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Teman-teman, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk gagal, ada waktu untuk berhasil, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menerima hal baru, dan ada waktu untuk kehilangan. Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya, meskipun jalan Tuhan tak terselami pada setiap hati kita. Namun, satu hal yang harus kita percaya, selalu ada rencana atau rancangan indah yang dibuatnya untuk kita. Ayat yang bisa kita ambil dari firman adalah Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Thank you.
Halo teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari mempersiapkan hati kita. Yuk kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan telah menjaga kami, menemani kami dalam kami menjalani 1 tahun ajaran yang telah lalu. Dan saat ini kami akan mengakhiri tahun ajaran ini. Karena itu kami mau diperlengkapi, kami mau dibekali oleh firman Tuhan, dan belajar dari firman Tuhan yang sudah menuntun dan memelihara kami, dan juga firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kami ke depannya. Tolonglah kami agar kami dapat memahami, kami memeliharanya dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Oke, sebelum saya mulai renungan hari ini, saya mau menyapa dulu kepada teman-teman semua dari SMPK Petra 3, juga teman-teman yang dari SD, juga teman-teman yang dari SMP Negeri 62, SMP Negeri 30. Halo semuanya, semoga kita semua, teman-teman semua berada dalam keadaan yang sehat, yang baik-baik saja. Ya, saya Pendeta Theo dari GKI Rungkut Asri. Dan saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, teman-teman tahu nggak ini, siklon tropis Seroja? Ya, siklon tropis Seroja itu terjadi pada hari Paskah yang lalu, tanggal 4 April. Sebenarnya dia sudah mulai terbentuk pada hari-hari sebelumnya, dari tanggal 2, tanggal 3. Lalu dia mencapai daratan, terutama di pulau-pulau di NTT itu pada tanggal 4 April. Dan lihat hasilnya, apa yang terjadi setelah badai itu atau siklon itu melanda daratan. Rumah-rumah hancur, rumah-rumah rubuh, itu ada gambar beberapa rumah. Dan kita bisa lihat bagaimana itu semua hancur gitu karena badai, karena siklon. Nah, kebetulan saya dan beberapa teman pendeta kami berada di tim GKI, Gerakan Kemanusiaan Indonesia, yang berpusat di pelayanan kami sekarang berfokus di Pulau Rote dan di Pulau Sabu. Dan ternyata dua pulau ini mengalami badai yang cukup parah gitu. Ada banyak. Nah, ini foto-foto ini diambil dari kedua pulau itu, dari Rote dan Sabu. Dan saya bisa membayangkan ketika siklon itu terjadi, ketika badai itu terjadi gitu ya. Orang-orang mereka ketakutan, mereka berlari entah menyelamatkan diri atau berlindung di rumah, tetapi ternyata rumahnya pun disapu oleh badai. Mereka kebingungan harus kemana gitu. Karena kalau melihat dari gambar-gambar ini, rumah-rumahnya yang roboh, berarti ternyata mereka nggak punya tempat perlindungan. Pasti itu ketakutan. Saya membayangkan nggak ada orang yang berani untuk menantang badai itu. Oh, berdiri, saya berani. Nggak, pasti. Semua pasti akan berlari menyelamatkan dirinya. Semua pasti akan berusaha untuk berlindung. Walaupun mungkin perlindungan mereka, rumah mereka juga disapu badai. Nah, saya bayangkan ini terjadi di daratan. Daratan kita bisa menginjak, kita bisa menjejaknya, kita masih bisa lari ke sana sini, menyelamatkan diri. Nah, bagaimana dengan jika itu badai itu terjadi di laut, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk duluan menyeberang naik perahu, sementara Tuhan Yesus masih berdoa. Nah, dan ketika mereka ada di tengah-tengah, situ dikatakan oleh Injil Matius, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bayangkan, ini mereka di laut. Kalau saya membayangkan cerita dari teman-teman di Rote dan di Sabu, mereka begitu ketakutan, dan itu mereka ada di darat gitu. Mereka masih bisa menginjak tanah, bisa berlari, bisa menyelamatkan diri. Bagaimana dengan murid-murid Yesus yang ada di laut? Yang bisa mereka injak waktu itu hanyalah kapalnya.
kalau kapal sudah terombang-ambing, ini ibarat rumah nih. Kalau di darat tadi di NTT itu ibarat rumah. Kalau rumahnya sudah dihantam oleh badai, mereka akan lari ke tempat lain mencari perlindungan. Sementara kalau ini di laut, rumahnya ini, kapalnya ini terombang-ambing oleh badai, mereka mau kemana? Mereka nggak bisa lari. Karena di kanan kirinya, depan belakang, pinggiran semuanya adalah laut. Dan ketika mereka keluar dari kapal itu otomatis ya mungkin bisa berenang. Tapi siapa yang mampu sanggup untuk bertahan di tengah-tengah laut yang penuh badai seperti itu untuk bertahan? Jadi ini sebenarnya badainya bukan sebuah badai yang begitu dahsyat. Karena di situ dikatakan angin sakal. Apa sih angin sakal? Ada yang tahu angin sakal? Angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan kapal. Artinya kalau ini kapal nih, jalan, angin kencang datang dari depan. Jadi dia mendorong kapal itu dari arah depan. Jadi kalau dia berusaha terus untuk maju, otomatis akan terombang-ambing. Karena ini kapalnya ke depan, anginnya mendorong dia untuk ke belakang. Jadi usaha maju mundur gitu, terombang-ambing lah oleh angin sakal. Jadi ini bukan sebuah badai yang seperti puting beliung atau siklon yang besar, tapi angin sakal yang menyebabkan terombang-ambing. Ya bisa dibilang ini badai, tapi bukan sebuah badai yang dahsyat. Nah, tapi angin sakal itu juga angin yang kencang, makanya dia bisa mendorong kapal sehingga kapal itu terombang-ambing. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, kapal terombang-ambing, ada badai, dan bahkan pasti laut juga bergelombang, laut bergelora. Yang namanya di laut kalau ketiup angin, kalau ada badai, kalau ada sakal, nah pasti ombaknya akan kencang. Dan murid-murid pada waktu itu situasinya mereka di atas kapal. Mereka mau kemana? Itu kan, sehingga mereka terus mendayung, mereka terus berusaha melawan angin. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya kelelahan. Sehingga ketika di situ dibilang ketika murid-muridnya melihat dia, melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan, karena takut. Tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Coba setelah ini kalau ada yang mau coba ke kolam renang gitu atau ke pantai, ya sehabis ini kan liburan ya, tapi hati-hati liburannya tetap jalankan protokol kesehatan. Kalau yang mau berenang gitu di pantai atau di kolam renang, coba jalan, pasti nggak bisa. Nyemplung, nggak, karena air itu tidak bisa menahan berat kita. Jadi kita nggak bisa berjalan di atas air. Siapa yang bisa? Apalagi pada waktu itu. Pada waktu itu murid-murid melihat, wah siapa nih? Tahu-tahu ada orang berjalan di atas air. Kan itu serem gitu. Udah badai, udah gelombang yang mengombang-ambingkan mereka. Belum lagi mereka harus mendayung melawan angin. Capek. Mereka kelelahan karena mendayung melawan angin. Dan teman-teman tahu waktunya itu adalah pada jam 3 dini hari. Orang-orang pada tidur, mereka harus mendayung. Mereka kehilangan konsentrasi, mereka kehilangan fokus, sehingga ketika melihat ada yang jalan, ada sosok berjalan di atas air, lalu yang terpikirkan pada waktu itu hantu. Serem kan? Jam 3 dini hari, capek. Lalu ada sosok yang berjalan di atas air. Mereka nggak konsentrasi lagi, mereka nggak fokus lagi, sehingga yang terpikirkan adalah itu hantu. Mereka nggak kepikiran itu bahwa itu Tuhan Yesus yang sedang berjalan menyusul mereka. Nggak, mereka langsung memikirkan itu hantu. Karena mereka sudah kelelahan, mereka sudah kehilangan konsentrasi karena badai. Karena angin sakal yang menyerang mereka. Karena kondisi mereka pada waktu itu sudah sangat kepayahan. Lalu dalam ketakutan mereka sudah capek, ngantuk juga mungkin ya. Lalu mereka takut karena melihat sosok berjalan di atas air. Maka datanglah Tuhan Yesus mendatangi mereka. Mendekati mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut."
perkataan Tuhan Yesus hanya menenangkan mereka, supaya mereka tidak takut. Kalau mereka sudah tidak takut, mereka akan bisa fokus lagi untuk terus mendayung. Karena dalam kondisi badai, dalam ketakutan mereka karena melihat sosok yang tidak dikenal, sesuatu yang tidak kita kenal kan membuat kita ketakutan. Dan Yesus datang kepada mereka berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah teman-teman, situasi sekarang, situasi pandemi ini tentu membuat kita takut. Sudah setahun lebih ya, dari sejak kita diberlakukan PSBB atau lockdown, sejak akhir Maret tahun lalu 2020 sampai sekarang sudah bulan Juni 2021, sudah setahun lebih pandemi COVID ini melanda kita. Bahkan di negara asalnya, di Tiongkok itu sudah dari sejak Januari bahkan, sudah lebih lama. Dan ada ketakutan-ketakutan yang kita alami. Ini ibarat sebuah badai. Tapi bukan badai dalam arti sebenarnya, bukan angin siklon seroja seperti di NTT, atau angin sakal yang melanda perahu murid-murid Yesus. Ini adalah sebuah badai di tengah kehidupan dunia ini. Karena badai itu kan pasti membuat kita capek, menantang kita, membuat kita terombang-ambing gak jelas. Dan pandemi COVID pun seperti itu. Membuat kita terombang-ambing, kita sudah lelah. Kita nggak tahu kapan ini berakhir. Dan kita harus menjalani hidup dalam kebiasaan baru. Kemana-mana kita harus pakai masker, jaga jarak, harus sering-sering cuci tangan, membatasi jalan-jalan kita kemana-mana. Pokoknya ada kebiasaan baru. Sekarang orang keluar, kalau dulu kan keluar, lupa dompet, lupa jam tangan. Sekarang kalau keluar, lupa masker. Karena masker sekarang sudah menjadi kewajiban untuk kita kalau kita mau berkegiatan di luar rumah. Nah, ada tantangan, ada hambatan ketika kita harus maju. Terutama dalam kita belajar gitu. Teman-teman yang bersekolah saat ini mungkin lebih merasakan yang tadinya kita tiap pagi gitu ya, bangun, pergi ke sekolah, belajar di sekolah, ketemu teman-teman, ketemu gurunya. Sekarang harus melakukan proses pembelajaran lewat daring, jarak jauh gitu. Nggak ada teman di kanan kiri. Yang biasanya suka isengin temannya, sekarang nggak bisa. Waduh, akhirnya bingung sendiri, saya mau isengin siapa? Akhirnya adeknya yang diisengin kan. Adeknya juga lagi belajar nih, lagi PJJ juga. Nah, proses pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Ini sesuatu yang nggak pasti. Sesuatu yang membuat kita kayak terombang-ambing, kayak badai itu yang, bingung nih. Kita masih harus menyesuaikan diri. Belum lagi ketika kita harus belajar di tengah kondisi yang seperti ini, dengan metode baru, cara baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin ada yang akan kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, dan mudah teralihkan. Ya seperti murid-murid Yesus, mereka sudah mendayung ke depan, tetapi karena itu jam 3 dini hari, lalu ada angin sakal, lalu datang sosok berjalan di atas air, itu membuat mereka menjadi nggak konsentrasi. Mereka jadi mudah teralihkan. Dan inilah yang mungkin kita alami sekarang. Teman-teman mungkin gampang kehilangan fokus ketika belajar. Dan itu berpengaruh juga pada proses pembelajaran sehingga nanti nilainya juga berpengaruh gitu. Dan ini membuat kita takut, membuat kita merasa ini nggak pasti gitu kan. Kapan sih pandemi ini berakhir? Kapan sih kita kembali bersekolah tatap muka gitu, ketemu guru, ketemu teman yang bisa kita isengin lagi gitu kan. Ya artinya isengin ya kita bercanda dengan dia. Nah, tetapi dalam kondisi yang seperti ini, sekalipun berat, sekalipun kita merasa susah, kehilangan konsentrasi, kita takut, nggak tahu kapan ini selesai, ingatlah bahwa Yesus juga datang. Yesus menghampiri kita, mendatangi kita dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Mungkin ketakutan kita terhadap pandemi, terhadap sesuatu yang tidak pasti ini ya karena disebabkan karena kita nggak tahu apa yang ada di depan. Seperti murid-murid juga yang nggak tahu bahwa yang mendatangi mereka adalah Tuhan Yesus, bukan hantu, sehingga mereka takut. Tetapi Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih itu, kemudian datang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Mungkin kita nggak bisa mendengar Tuhan Yesus berkata. Mungkin kita nggak bisa merasakan Tuhan Yesus hadir di sekitar kita, datang duduk di sebelah kita pas lagi belajar gitu. Enggak. Tetapi ketika kita mendalami firman Tuhan, ketika kita berdoa, kita mengalami ketenangan diri, disitulah Tuhan Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Karena itu dalam kondisi yang seperti ini, teman-teman, marilah kita menyadari bahwa Tuhan ada selalu beserta kita. Bahwa Tuhan selalu ada walaupun Tuhan tidak terlihat, tapi Dia selalu ada, Dia selalu menyertai kita. Dan karena itu mari menyerahkan diri pada penyertaan Tuhan. Jangan kita cari keamanan sendiri, kita berusaha sendiri, dalam proses pembelajaran yang tidak pasti karena kita dituntut tetap harus berprestasi, akhirnya kita melakukan cara-cara yang tidak baik gitu kan. Apalagi ini PJJ, nggak ada guru nih yang di sekitar kita. Kalau lagi ujian, bisa nih buka Google lah, buka apalah gitu kan. Tetap kita harus menyadari bahwa ada Tuhan beserta kita, kita menyerahkan diri pada penyertaan Tuhan. Bukan pada usaha sendiri, apalagi usaha sendiri kita yang aneh-aneh, yang macem-macem gitu kan. Usaha sendiri yang bisa dibilang curang. Nah, serahkanlah diri pada penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan terus memelihara kita sekalipun berat. Dan karena itu kita harus tetap berani melangkah dalam pergumulan. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman saat ini merasa capek ya, berat, atau guru-guru juga capek. Teman-teman tahu bahwa Bapak Ibu guru ternyata dalam proses yang baru ini, pembelajaran jarak jauh ini, lebih banyak yang harus disiapin. Guru-guru sekarang lebih capek daripada yang dulu. Dan pasti teman-teman yang sekolah juga capek. Saya tahu, saya punya pengalaman dengan anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang ternyata mereka lebih capek. Dan mungkin teman-teman terpikirkan untuk, udahlah, males lah, nggak mau menjalani ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan untuk berani melangkah dalam pergumulan. Kita belajar dari Petrus. Apa yang Petrus lakukan ketika justru sedang ada badai, sedang ada angin sakal, lalu melihat Yesus berjalan di atas air. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, tadi kan saya sudah bilang, coba teman-teman belajar, dicoba nanti. Untuk berjalan di atas air pasti nggak bisa. Ini Petrus nekat. Tapi apakah memang kenekatan Petrus ini didasarkan pada memang Petrus yang nekat atau bagaimana? Petrus seorang manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia mencoba untuk berjalan di atas air. Dan dia gagal. Dia berjalan, tapi dia tenggelam. Mungkin pada langkah-langkah awal, dia terus berjalan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dia bukannya nekat, tetapi dia tahu bahwa ini sebuah langkah iman yang harus dia ambil karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang terus menolong dia. Makanya ketika dia tenggelam, dia nggak bersusah payah sendiri, tetapi dia bilang, Tuhan tolonglah aku, karena dia tahu Tuhan pasti menolong dia. Teman-teman, memang manusia itu tidak diciptakan untuk bisa berjalan di atas air. Tetapi ada kalanya kita harus mendorong diri kita untuk menghadapi pergumulan kita.
seperti Petrus yang berjalan di atas air untuk mengatasi ketakutan kita. Walaupun dalam prosesnya ketakutan itu melanda dia, tiupan angin yang kencang membuat dia takut. Tetapi percayalah dalam proses itu ketika kita berani melangkah, Tuhan menolong kita. Makanya Yesus segera mengulurkan tangannya memegang dia. Yesus nggak membiarkan Petrus tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus segera mengulurkan tangan untuk menolong dia. Karena itu kalau kita belajar dari Petrus berani melangkah sekalipun lemah. Sekalipun dia bukan dirancang untuk bisa berjalan di atas air. Sekalipun ada badai saat itu, tetapi dia tetap melangkah. Dan dia mempercayakan diri pada Tuhan Yesus. Pada Yesus Kristus yang dia percaya akan selalu ada, akan selalu menolong ketika nanti pun dia tenggelam. Ini bukannya dia menantang badai, ini bukannya dia bersikap nekat, tetapi ini sebuah tindakan iman. Tindakan iman untuk terus berjalan, melangkah, sekalipun ada badai. Tetapi bukan menggunakan upaya dan usaha sendiri, tetap mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah teman-teman yang menjadi pelajaran kita untuk berani menjalani proses yang sulit dalam kebiasaan baru. Bahwa ada kebiasaan baru, kita sekolah dengan cara yang baru, kita harus tetap menjaga jarak dan lain-lain. Ini sebuah proses, ini sebuah pergumulan, ini sebuah masalah yang kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai dan menolong. Sama seperti Tuhan menyertai dan menenangkan murid-murid yang ketakutan di tengah badai. Sama seperti Tuhan mengulurkan tangan dan menolong Petrus ketika ia tenggelam. Percayalah bahwa dia akan selalu menyertai dan menolong kita. Tetapi bukan berarti kita sengaja menantang badai gitu, menantang bahaya. Wah, karena Tuhan pasti menolong saya, maka kita keluar kemana-mana nggak pakai masker. Kita nggak jaga jarak, nempel-nempel sama orang. Itu bahaya. Karena kita yakin, wah Tuhan menolong saya. Dulu-dulu waktu awal-awal pandemi, ada beberapa gereja yang sangat berani gitu. Ketika gereja-gereja lain sudah menutup ibadah tatap muka dan beralih ke ibadah daring, nah gereja-gereja ini mereka dengan yakin bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa virus ini tidak akan menular kepada kita. Kita akan diselamatkan dari virus ini. Seminggu kemudian pendeta yang ngomong ini kemudian tertular COVID dan meninggal. Karena apa? Karena menantang bahaya. Teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai dan menolong kita dalam kita menjalani segala pergumulan, dalam kita menjalani semua masalah. Tapi masalahnya jangan dicari-cari. Jangan gak ada masalah lalu kita bikin masalah, kita cari masalah lalu bilang Tuhan tolonglah aku. Enggak. Tetapi kita berani berjalan, menjalani proses dalam kebiasaan baru sambil percaya bahwa Tuhan menolong kita. Dan inilah yang menjadikan kita untuk terus bertumbuh. Dalam menjalani kebiasaan baru, kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Inilah yang membuat iman kita bertumbuh. Nah, makanya tema kita level up. Naik kelas. Teman-teman, ya ini entah saya nggak tahu nih apakah sudah pengumuman atau belum kenaikan kelas. Entah karena kan ada beberapa teman-teman dari beberapa sekolah nih ya. Yang dari Petra 3, yang dari Negeri 30, Negeri 62, bahkan dari teman-teman SD. Nah, mungkin beda-beda gitu pengumuman kenaikan kelasnya. Tapi semua pasti ingin naik kelas. Karena proses yang dijalani 1 tahun ajaran ini, belajar yang nggak mudah, dengan cara yang berbeda dari biasanya, belajar secara daring gitu kan. Lalu juga ujiannya secara daring, ujian yang berbeda dari sebelum-sebelumnya.
Ada proses berat yang harus dijalani, semua pasti mengharapkan untuk naik kelas, untuk level up, naik ke kelas, ya, dari kelas 7 naik ke kelas 8, dari kelas 8 naik ke kelas 9, kelas 4 naik ke kelas 5, yang kelas 5 naik ke kelas 6. Nah, semua pasti berharap naik kelas. Dan saya mendoakan semoga teman-teman, apapun hasilnya nanti, semua bisa bersyukur. Yang naik kelas pasti bersuka cita, bersyukur. Yang belum, nah tetap bersyukur karena masih ada kesempatan lagi. Tapi saya berharap semuanya pasti naik kelas, semoga. Nah, tetapi dari firman Tuhan saat ini kita belajar bahwa naik kelasnya itu bukan hanya soal naik dari kelas 7 ke kelas 8, dari kelas 5 ke kelas 6 dan lain-lain. Tetapi iman kita naik kelas. Artinya kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam segala keadaan, bahwa Tuhan menolong kita dalam jatuh bangun kita, dan kita mau bersyukur atas pengalaman kita jatuh bangun tadi dan tetap disertai Tuhan. Itulah kita naik kelas. Ketika kita mampu bersyukur atas semua pengalaman yang kita alami, yang kita jalani. Ketika kita mampu bersyukur walaupun dalam setahun ini kita bingung, kita capek, kita bermasalah dan lain-lain. Ketika kita lagi belajar tahu-tahu internetnya down, kita nggak denger, misalnya guru kita lagi ngajar cuma AO gitu kan. Dan itu jadi masalah, itu jadi kendala. Ketika kita buru-buru gini kan karena kebiasaan tinggal di depan layar, akhirnya lupa pakai baju seragam gitu. Wah, jadi heboh gitu satu kelas. Ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan dan lain-lain. Tapi yang membuat kita naik kelas adalah kalau kita bisa bersyukur atas semua pengalaman yang kita alami. Kalau kita bisa mengucap syukur sekalipun kita harus belajar jarak jauh, kita sekolah daring, sekalipun kita tidak ketemu teman-teman, sekalipun kita tidak ketemu guru, sekalipun kita setiap hari belajar di rumah dalam suasana yang lama-lama bosen juga. Tetapi kalau kita mampu bersyukur, maka disitulah kita naik kelas. Bukan hanya naik kelas di sekolah, dari kelas 5 ke kelas 6, atau dari kelas 7 ke kelas 8, tetapi secara spiritual, secara iman kita naik kelas. Bukan berarti bahwa iman itu ada kelas-kelasnya, ada tingkatan-tingkatannya, enggak. Artinya kita sudah bisa untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam segala keadaan dan bersyukur karena itu. Karena itu teman-teman, saya mengajak kita untuk terus mengalami dan menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, dan karena itu kita bersyukur atasnya. Semoga Tuhan terus menyertai kita sepanjang hidup kita, sepanjang proses yang kita jalani dalam pembelajaran kita di sekolah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai kita. Amin. Jesus, we love you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name.
Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa, menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan menjaga kami, memelihara kami. Tuhan terus ada beserta kami, bahkan menolong kami ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami lemah, ketika kami jatuh, ketika kami kelelahan, bahkan kami bosan, ketika kami menjalani seluruh proses pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Selama setahun ajaran ini Tuhan, kami harus belajar dari rumah, kami menjalani proses pembelajaran jarak jauh yang mungkin berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, yang membuat kami tidak nyaman, membuat kami lelah, bahkan membuat kami takut. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, Tuhan mendatangi kami dan berkata, "Jangan takut." Dan itu yang menenangkan kami. Karena itu mampukanlah kami untuk terus berjalan, untuk terus melangkah, untuk terus berproses dalam setiap pergumulan kami, terutama ketika kami belajar di sekolah dan menjalani hidup masing-masing di rumah kami dan dimanapun berada, untuk percaya bahwa ketika ada masalah, ketika nanti kami jatuh, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tapi ajarlah kami juga untuk tidak menantang bahaya, untuk tidak nekat dan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri kami dengan alasan percaya bahwa Tuhan menolong kami. Karena dengan begitu sebenarnya kami sedang mencobai Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah kami hidup dengan baik, kami menjalani setiap proses pembelajaran kami ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang berproses, yang menantikan hasil perjuangan mereka selama setahun ini, terkhusus bagi teman-teman SMPK Petra 3, juga untuk teman-teman dari SD Petra dimanapun berada, juga teman-teman SMP Negeri 62, teman-teman di SMP Negeri 30, dalam semua perjuangan mereka ketika mereka harus menjalani proses yang berbeda, pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, biarlah mereka dapat terus mengalami penyertaan Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan menuntun dan menyertai. Kami mendoakan juga para guru, kepala sekolah yang mengajar, yang mendidik, yang mendampingi, juga orang tua yang terus menjaga dan mendampingi teman-teman untuk belajar di rumah. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan, juga kebijaksanaan untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan teman-teman kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus memelihara hidup kami. Kami berdoa bagi teman-teman yang saat ini juga sedang bergumul karena masalah-masalah lain, entah karena sakit, kesehatannya terganggu, entah karena ada masalah dalam keluarganya yang membuat ia harus bergumul. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang terus menolong, memelihara, menjaga, menyertai, dan menguatkan teman-teman kami dalam menghadapi segala hal yang mereka alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa kami, Indonesia, dalam segala proses yang dijalani dalam masa pandemi ini, ketika banyak kebijakan-kebijakan yang harus dikelola, yang harus diambil, terkhusus yang berkaitan dengan pendidikan. Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemerintah kami untuk mengambil keputusan yang tepat dalam rangka kehidupan di negeri ini, bahkan kehidupan pendidikan di negara ini. Biarlah keputusan-keputusan itu dapat membawa kehidupan, bukan mengancam kehidupan, terutama dalam situasi pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi kami, yang tidak pernah
meninggalkan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu yang terus menjaga, memelihara kami melalui doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga penyertaan Roh Kudus. Amin. God is good all the time. He put a smile in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. When I'm walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, still for us He chose to die. The last way His Holy Spirit, we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercies they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is Teman-teman, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses pembelajaran kita, baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun berada. Dan terimalah berkat Tuhan, serta jadilah berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. I just can't sleep tonight.
I got a vision to make a difference, and it's starting today. I know there's sunshine beyond the rain. I know there's good time beyond the pain. Yeah, heaven tell me I can make a change. I close my eyes and I can see a brighter day. Yeah, I close my eyes and I pray. I just can't sleep tonight. Can someone tell me how to make a change? I close my eyes and I can see a brighter day. I close my eyes and pray. I close my eyes and I can see a brighter day. I close my eyes. Teman-teman dan Bapak atau Ibu semua, persekutuan doa kita kali ini telah selesai. Kita bersyukur karena semuanya telah berjalan dengan baik. Semoga kita merasakan sukacita dan diberkati lewat persekutuan doa kali ini ya. Setelah ini kita masih ada acara menarik lainnya nih. Untuk itu jangan kemana-mana dan tetap di Zoom ini ya. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita boleh bergabung bersama-sama dengan keluarga besar SMP Kristen Petra 3. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, hari ini yang berkumpul adalah dari berbagai sekolah, gitu ya. Dari SMP Negeri 30, dari SMP Negeri 57, dari SMP Negeri 62, dari SMP YBPK, dan perwakilan dari seluruh SD Kristen Petra tentunya. Bersama anak kelas 7, 8, dan 9 SMP Kristen Petra 3. Kita sudah bersama-sama memuliakan nama Tuhan, dan kini kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Karena tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Pertemuan dan persekutuan kita ini pun adalah anugerah Tuhan semata. Jika hari ini kita sudah mengakhiri masa tahun ajaran 2020-2021, biarlah kita menaikkan syukur atas kekuatan dan hal-hal baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita, dalam belajar kita, dan kita serahkan sebagai persembahan untuk Tuhan berkati. Jika tahun ajaran ini Tuhan memberkati kita, maka tahun ajaran depan pasti Tuhan juga menolong kita. Harapan-harapan baru sudah tersedia di depan kita, Tuhan sediakan untuk kita anak-anaknya. Yang penting kita mau berusaha, kita mau berjuang, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, anak-anak, mari bersiap semua untuk menapak tahun ajaran yang baru.
Di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Noya yang hari ini sudah melayani firman-Nya, dan biarlah kita mendapat kekuatan daripadanya dan kita semua dapat diperbarui oleh Roh Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas kebersamaan kita hari ini, Bapak Ibu Guru Pendamping dan juga anak-anak sekalian. Kiranya kita bisa dipertemukan kembali di tahun yang baru, di tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya kita terus bisa belajar bersama, bersekutu bersama, dan memperjuangkan kebaikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.